ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita, walillahil hamdu, dengan dinul Islam, yang dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahli tauhid, ahli la ilaha illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepadanya. Dan ini adalah nikmat yang besar dan agung, walillahil hamdu wal minnah. Ketika banyak mereka di luar Islam berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah, berdoa dan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kita walillahil hamd diselamatkan dari perbuatan-perbuatan syirik itu. Kita terus mengikrarkan di setiap rakaat salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita juga dimuliakan dengan menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Ajaran yang beliau ajarkan adalah rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk manusia, tapi lil alamin, untuk seluruh alam. Alamin jamak dari alam, artinya semua makhluk mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya muslim, bahkan kafir pun mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rahmatnya itu? Setidaknya antum melihat bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada suatu umat kufur, tidak beriman kepada nabinya, Allah subhanahu wa ta'ala segerakan turunnya azab kepada mereka. Tapi tidak untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kufur kepada beliau, tidak langsung diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan tenggat waktu. Dan ini adalah rahmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dinul Islam ikhwah fillah adalah agama yang mengajarkan mahabbah, mengajarkan cinta, mengajarkan untuk menjalin persaudaraan, ukhuwah. Agama yang mengajarkan kebaikan dan memperbaiki, yang menyatukan hati orang-orang yang beriman dan mendamaikan di antara mereka, menyatukan mereka di atas al-haq, di atas hidayah. Dengan Islam, hati yang bercerai-berai, yang bertengkar, bertikai, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merubah mereka dari yang sebelumnya berselisih, bertikai, menjadi umat yang satu, menjadi satu tubuh, yang jika ada satu anggota tubuh yang sakit maka akan dirasakan oleh anggota tubuh yang lainnya. Antum membaca di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ceritanya Aus dan Khazraj. Hampir 200 tahun mereka berselisih, mereka berperang, mereka terus disulut dengan permusuhan dan kebencian. Al-Yahud alaihim la'inullah, mereka mengambil kubu dengan satu sisi dan satu lagi dengan kubu yang lainnya. Mereka mensupport dengan harta, dengan senjata untuk membiayai peperangan antara Aus dan Khazraj ini. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menerima dinul Islam,
Mereka sudah tidak lagi menjadi Aus dan Khazraj. Mereka menjadi Al-Ansar. Allahu Akbar. Melebur Aus dan Khazraj menjadi satu, menjadi Al-Ansar. Inilah ukhuwah iman. Inilah cinta karena agama yang ditegaskan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan bagi kita untuk menjaganya. Dan Allah peringatkan kita jangan sampai terjerumus dalam segala hal yang melemahkan persatuan, melemahkan ukhuwah imaniyah. Maka begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa la takunu minal ladzina wa la takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Begitu banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan bersatulah kalian, jangan bercerai-berai, jangan seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka, dan terus demikian. Allah ingatkan supaya kita la tahasadu wa la tadabaru wa la tanajashu, jangan kalian saling hasad, saling membelakangi, saling membenci satu dengan yang lainnya, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita akan besarnya dosa hal itu dan beratnya hal itu bagi kehidupan seorang. Namun ikhwah fillah, terkadang karena kita ini bertemu satu dengan yang lainnya, berkumpul satu dengan yang lainnya, berinteraksi, bersinggungan, namanya dekat, itu pasti ada gesekan. Kalau dekat pasti ada gesekan. Sebagian orang menggunakan prinsip biar yang jauh supaya baunya tetap harum. Ya, ada prinsip begitu di antara kita. Ya, biarkan jauh-jauh saja, nggak usah dekat. Karena kalau dekat nanti bau busuknya kena. Atau kita akan ada singgungan, ada masalah dengan dia. Sebaiknya Hasan ba'id saja, jauh saja supaya tetap harum namanya, tetap harum baunya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Ketika terjadi perselisihan, mungkin ada perbedaan pendapat yang mungkin bagi sebagian orang menyebabkan kebencian dan permusuhan, sampai terjadi sikap-sikap yang memutuskan hubungan antara satu dengan yang lainnya, atau karena hal-hal yang prasangka, praduga, dan ketika prasangka ini didengarkan, diikuti, maka permusuhan itu akan semakin besar. Antum perhatikan ikhwah fillah. Jangankan ada masalah. Kalau nggak ada masalah saja. Sohib, teman yang setiap hari setidaknya sering kumpul ketemu. Paling enggak atau kontak, telepon. Subhanallah 3 hari nggak nelpon. Seseorang yang istilahnya dia tidak bertakwa kepada atau lemah imannya akan dibisik oleh syaitan. Isfi sama sahib ana ini. Ada apa dia? Tumben-tumbennya ini 3 hari nggak nelpon ana. Wala kabar, wala salam, wala kalam. Pasti ada sesuatu. Langsung setan masuk di situ untuk memunculkan masalah. Apa salah ana sampai ana 3 hari nggak ditelepon atau di WA? Padahal biasanya tiap hari. Padahal nggak ada masalah, nggak ada cerita. Setan bisa memunculkan hanya karena terputusnya hubungan 3 atau 4 hari ini. Akhirnya orang ini pun mikir, udah, ana nggak bakal telepon dia sampai dia yang duluan nelpon ana. Ya, kuat-kuatan. Ya, dan ini masalah ini tambah besar gara-gara yang seperti ini. Yang di sana dimainin sama setan juga yang seperti itu. Ajib. Nggak biasanya. Ana tunggu kapan dia nelpon ana atau salam sama ke ana terlebih dahulu, baru ana akan buka komunikasi dengan dia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pentingnya adanya orang-orang yang mendamaikan ini adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendamaikan orang yang berselisih. Dan mendamaikan orang yang berselisih, suka mendamaikan orang yang berselisih satu di antara yang lainnya adalah salah satu akhlak yang sangat mulia, akhlaknya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang diberi rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang rahmat yang begitu luas di hatinya sehingga berharap bersatunya orang-orang yang berselisih.
bertemunya orang-orang yang berseteru dan bermusuhan. Dan syariat ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman pentingnya mendamaikan orang yang berselisih di antara kita. Agar hati-hati orang beriman itu satu dengan yang lainnya tetap jernih. Tetap saling mencintai. Tidak saling putus. Tidak saling membelakangi. Tidak saling membenci. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam surat Al-Anfal. Ayat 1. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikanlah di antara kalian. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, hadza tahrijun minallahi 'alal mu'minin an yattaqullaha wa yuslihu dhata bainihim. Ini adalah paksaan dari Allah. Allah memaksa orang-orang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada mayoritas pembicaraan di antara mereka. Najwa ini bisik-bisik, pembicaraan majlas. Mayoritas majlasnya kalian ini tidak ada baiknya. La khaira fi katsirin min najwahum illa, kebaikan di antara majlis-majlis kalian adalah man amara bisadaqah au ma'ruf. Kecuali orang-orang yang mengajak untuk bersedekah atau mengajak untuk berbuat kebajikan, au islahim bainan nas, atau pertemuan majlis-majlis yang tujuannya adalah untuk mendamaikan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan itu dengan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Mendamaikan ini bagian dari ketakwaan. Namun ditegaskan oleh Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat oleh Allah. Ikhwah fillah, untuk menjadi orang yang mau berdamai butuh ketakwaan. Orang yang tidak mau berdamai adalah karena lemahnya atau sedikitnya takwa pada diri orang tersebut. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Allah, di zaman ini, di zaman kita, sekarang ini, kita sangat membutuhkan pemahaman akan hal ini, ikhwah fillah. Karena sekarang kita tidak merasakan innamal mu'minuna ikhwah. Kita tidak merasakan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Kita hanya menganggap saudara itu yang kita kenal. Kalau nggak kenal, bukan ikhwah, bukan saudara. Hatta kita tahu dia Muslim, kita tidak menganggap mereka sebagai ikhwah kita. Allahul musta'an, Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini sangat penting, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pengaruhnya orang-orang yang mendamaikan orang yang berselisih di masyarakat itu luar biasa. Orang yang kesibukannya mendamaikan orang yang berselisih. Dan Allah Maha tahu siapa yang berbuat kebaikan dan siapa yang berbuat kerusakan. Dan mendamaikan ini, orang yang mendamaikan orang yang berselisih ini menyatukan hati. Menyambung yang terputus. Menjalin yang terpisah. Menghilangkan kekesalan, kebencian, permusuhan. Dan dia telah bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalas sadaqah." Sesungguhnya sedekah yang paling afdal.
Wallah antum hafal hadis ini, ikhwah. Hadis singkat. Tapi antum ingat dan hafalkan hadis ini supaya kita bisa amalkan. Inna afdalas sadaqah islahu dzatil bain. Sesungguhnya sedekah terbaik mendamaikan orang. Afdalas sadaqah, inna afdalas sadaqah islahu dzatil bain. Sesungguhnya sedekah yang terbaik mendamaikan di antara orang yang berselisih. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Wallah, ikhwah fillah, kita tahu bahwa tidak diragukan orang yang mendamaikan orang yang sedang berselisih, menghilangkan fitnah yang terjadi di antara mereka, meredam marah, kesal yang ada di dalam hati. Ini orang yang mendamaikan orang-orang ini, dia telah bersedekah yang terbaik. Sedekah yang afdal, yang terbaik. Karena manfaat dari perdamaian ini dirasakan dunia sampai akhirat. Ta'awun, kerjasama, saling tolong-menolong, persatuan di dalam kebaikan. Sampai saking besarnya keutamaan mendamaikan orang yang berselisih, Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan berbohong untuk hal ini. Bohong yang paling dibenci, akhlak yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tapi untuk mendamaikan orang yang berselisih dihalalkan oleh Allah. Dan sebaliknya jujur tapi menyebabkan permusuhan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur tapi menyebabkan permusuhan. Namimah. Menyampaikan omongan orang apa adanya. Ente tahu si fulan ngomong tentang ente begini, Allah anda tidak nambahi, nggak ngurang nggak nambahi, apa adanya, wala koma wala titik, al mawjud. Ente mau buktinya ada screenshot kalam hakku, ada screenshotnya. Bas, ana ikhlas lillah walillah billah kama ente. Ngomongnya zen, tapi merusak. Namimah. Ini jujur, dia bilang jujur. Tidak nambahi, tidak ngurangi, tapi mengadu domba. Ini syaitan, syaitan. Yang ini syaitan. Walaupun bahasanya jujur, tapi bohong. Ini dengar kata si fulan, ana dikatakan begini begitu. Padahal kita dengar begitu. Kita dengar seperti itu benar. Wallah, wallah. Lah, dia ngomong tentang ente khair. Ana enggak dengar yang buruk tentang ente dari dia. Khair. Bohong kita ini. Tapi untuk mendamaikan. Dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mendamaikan orang yang berselisih itu, dia di samping memberikan kebaikan dunia dan akhirat, dia telah menutup pintu-pintunya syaitan. Menghilangkan permusuhan dan kebencian. Subhanallah. Dampaknya yang luar biasa dari orang-orang yang mendamaikan di dunia, pahalanya yang bakal dia terima di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia misalnya mendamaikan suami istri yang sedang zaat berkelahi, dia tidak akurkan oleh dia. Dua saudara yang sedang bermusuhan, dua sahib teman yang sedang saling benci, tetangga yang saling berselisih, atau orang yang muamalah satu dengan yang lainnya. Kemudian dia turun mendamaikan itu ihtisaban li thawabillah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk umat Islam ini rahmat itu tetap terjadi di antara satu dengan yang lainnya. Maka ikhwah fillah, jika kita tahu kemuliaan yang besar ini di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita harus masuk, harus ada ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita tahu. Jangan sampai sudah tidak menjadi orang yang berupaya untuk mendamaikan, tapi malah jadi kompornya. Ya. Ketika kita dengar seorang merasakan kebencian terhadap seseorang yang lainnya, wallah si fulan begini. Wallah sawa inti benar. Kita panasin dia. Ana memang sudah suudzon dari dia dari dulu, kita panasin untuk tambah besar. Bukan malah mendamaikan, malah menyebabkan masalah fitnah itu menjadi besar. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para ulama menyebutkan mendamaikan dua anak yang sedang berselisih, yang berkelahi, diakurkan, didamaikan, itu termasuk akan mendapatkan pahala mendamaikan seperti ini. Subhanallah. Kadang kita orang malah tepuk tangan. Ya, kita asik, kita tonton dulu.
baru kemudian kita turun tangan ketika sudah jatuh korban. Abu Darda radhiyallahu anhu menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyami was salati was sadaqah? Mau kalian saya beritahu suatu amalan yang derajatnya lebih afdal daripada puasa, salat dan sedekah? Puasa, salat, sedekah lebih afdal dari itu? Ajib. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, apa amalan yang lebih afdal daripada puasa, salat dan sedekah? Salahu dzatil bain, mendamaikan orang yang berselisih. Mendamaikan orang yang berselisih. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hati, munculnya perselisihan, hiyal haliqah, itu mencukur habis. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud, sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa yang maksudnya mencukur habis? Mencukur din, mencukur agama, memangkas agama sampai hampir tersisa tinggal akarnya saja. Antum mungkin pernah tahu ada orang yang berselisih hanya karena perselisihan mungkin urusan muamalah duniawi, dunia. Orang yang satu tidak mau lewat depan rumah orang yang lain. Wallah, kalau anak lewat sana, anak lewat rumah orang yang anak benci. Lah, anak nggak mau lewat sana. Nggak mau lewat kampungnya. Tidak mau sholat di masjid yang sama. Di masjid itu ada fulan. Wallah, anak tidak mau disatukan dengan. Sampai dia bilang, hatta jenazah anak jangan dia lihat. Sampai sebegitunya. Dan ini terjadi di masyarakat kita. Wal'iyadzubillah. Kebencian yang luar biasa ini. Haliqah, mencukur din. Dia mencukur habis kebaikan untuk dirinya. Tidak mau sholli di masjid. Tidak mau menyambung silaturahim. Dia wasiatkan kepada anak-anaknya. Suf, inti abi gak halal. Umi gak halal. Inti muamalah sama fulan. Inti datang ke rumah si fulan. Inti begini. 7 turunan Nabi gak ridha. Berapa banyak orang yang begitu. Karena menanamkan kebencian itu tidak cukup di dirinya. Tapi sampai kepada keturunan-keturunannya. Maka Nabi SAW menyebutkan haliqah, mencukur habis din. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwah fillah, bahayanya kebencian dan permusuhan ini yang mencukur agama ini, yang menyebabkan madarat yang besar ini, yang menyebabkan seorang itu saling zalim, menzalimi satu dengan yang lainnya, dengan ucapan, dengan perbuatan dan yang lainnya. Maka orang-orang yang musleh, orang-orang yang mendamaikan, yang menghilangkan pertikaian dan perselisihan, yang menyatukan hati-hati yang menjauh, yang mendekatkan hati-hati yang berjauhan, ini mendapatkan pahala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, maukah kalian saya beritahu amalan yang lebih afdal daripada puasa, salat dan sedekah? Antum tahu kedudukan puasa, salat dan sedekah. Tapi Nabi SAW menyebutkan amalan ini lebih afdal. Karena apa? Puasa, salat, sedekah faedahnya dirasakan oleh orang itu saja. Kita puasa, kita salat, orang itu yang mendapatkan manfaatnya. Tapi ketika orang mendamaikan satu dengan yang lainnya, manfaatnya bisa dirasakan satu negara bahkan. 2 negara yang berselisih diakurkan. Negara ini menjadi baik karena orang yang mengakurkan perselisihan ini. 2 keluarga yang berselisih jadi baik. Cair lagi masalah yang terputus hubungan silaturahim bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Cair hanya karena ada orang yang mendamaikan. Terputusnya saudara, menyatu lagi. Maka manfaat itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang bersatu. Bahkan jid-jid mereka, kakek-kakek mereka yang berselisih. Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah maafkan kesalahan di antara mereka. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Manfaat besar yang dirasakan itulah yang menyebabkan Nabi SAW menempatkan amalan ini mendamaikan orang yang berselisih. Afdal minas siyami was salati was sadaqah. Lebih afdal daripada puasa, salat dan sedekah. Dalam hadis sahih yang lainnya Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi manusia ini harus disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Setiap matahari terbit kita harus menyedekahi setiap sendi-sendi kita ini. Dan engkau mendamaikan orang yang berselisih, itu sedekah.
Wa tu'inur rajula 'ala dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau membantu seseorang membawakan barangnya di atas kendaraannya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Kalimat thayyibah itu sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kamu melangkah untuk salat sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Kamu hilangkan gangguan yang ada di jalan, itu sedekah. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mendamaikan orang yang berselisih itu adalah sedekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu besarnya kemuliaan adanya perdamaian dari orang yang berselisih ini. Kita belajar dari salah satu kisah perselisihan yang jika itu terjadi di diri kita, mungkin ini akan menyebabkan kita putus hubungan dengan orang yang berselisih dengan kita tersebut sampai lebih dari 7 turunan. Yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan sepupunya Mistah bin Uthathah radhiyallahu an. Sepupu Abu Bakar As-Siddiq, anak halatinya Abu Bakar. Mistah radhiyallahu an minal muhajirin, orang yang hijrah fisabilillah, miskin, orang miskin, enggak punya harta. Abu Bakar As-Siddiq biasa ngasih nafkah bulanan kepada Mistah bin Uthathah radhiyallahu an. Karena Abu Bakar memang di antara sahabat yang dikenal sangat ma'ruf akan banyak kebaikan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Kepada orang-orang dekat dan orang-orang jauh yang tidak senasab dengan beliau, begitu luar biasa kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir-akhir hayatnya, "Ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakar." Aku tidak pernah merasakan manfaat dari harta seseorang seperti manfaat yang aku rasakan dari hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Kalau antum membaca sirah, berapa banyak sahabat yang ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari budak yang dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Bahkan waktu hijrah yang menyediakan bekal hijrahnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ontanya Nabi SAW, walaupun Nabi SAW tidak mau dikasih hadiah, ya, ketika Nabi SAW, Abu Bakar menyediakan onta itu, kata, ini untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bil muqabil, ana mau tapi bayar. Kata Nabi SAW, hutang Nabi SAW. Ketika penebusan tanah Masjid Nabawi, Nabi SAW membayarnya dari hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa in raghima unufu syiah, walaupun kaum Syiah tidak benci, walaupun kaum Syiah benci kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah. Subhanallah ikhwafillah. Terjadi masalah antara beliau dengan sepupunya yang miskin ini tadi. Yaitu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebarkan difitnah berzina dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Fitnah besar luar biasa. Fitnah ini disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah. Sebagian orang beriman termakan dengan fitnah itu. Di antaranya adalah ipar Nabi SAW yaitu Hamnah binti Jahsh, saudara dari Zainab. Di antaranya adalah Hassan bin Thabit radhiyallahu an. Di antaranya adalah Mistah bin Uthathah radhiyallahu an, sepupu Abu Bakar. Dan berita bohong ini tersebar sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan kurang lebih 16 ayat dari surat An-Nur untuk membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Menyebutkan bahwa fitnah itu tidak benar, tuduhan itu tidak benar, bahwa beliau terbebas bersih dari semua tuduhan ini. Yang akibatnya kemudian maka orang-orang yang ikut menyebarkan berita bohong ini, Hamnah binti Jahsh, Hassan bin Thabit, Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhum, mereka dihukumi hukum qadzaf. Kisosnya qadzaf, dicambuk 80 kali. Setelah dihukum cambuk, selesai masalah mereka. Selesai. Allah menerima taubat mereka setelah mereka dicambuk. Namun hal ini menyisakan masalah pada diri Abu Bakar, yaitu bahwa Abu Bakar bersumpah. Dia bersumpah demi Allah dia tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah. Dan ini makul, masuk akal.
Antum kalau di posisi Abu Bakar, putri antum difitnah berzina, antum gak bakal hubungi keluarga itu sampai kapanpun. 7 turunan mungkin lebih. Walaupun putri kita biasa-biasa saja, tidak sekelas Ummul Mukminin Aisyah. Wahya Aisyah. Bagaimana sedangkan putrinya Abu Bakar adalah Aisyah. Menantunya Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah berzina oleh sepupu kita, sepupu Abu Bakar. Dan padahal sepupu ini miskin, setiap bulan dikasih nafkah oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Walaupun ini kesalahan, Allah maafkan Mistah dan ditegakkan hukum kepada beliau. Dan kemudian siapa yang mendamaikan permusuhan ini? Abu Bakar sumpah, ana gak mau ngasih lagi. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Di surat An-Nur, kalau tidak salah ayat 21, kalau tidak salah ayat 21 dari surat An-Nur. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kekayaan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan. Berlapang dadalah kalian. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apa kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah memberi iming-iming kepada Abu Bakar bahwa Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Al jaza min jinsil amal. Jika kita menjadi orang pemaaf, Allah lebih pemaaf. Allah lebih pemaaf terhadap dosa-dosa kita. Maka ketika ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan, bala wallahi inna nuhib. Demi Allah, ana mau ya Allah engkau ampuni dosa ana. Ana berharap ya Rabb antaghfir lana, engkau ampuni dosa-dosa kami. Maka dia bersumpah dengan mengatakan wallahi la aqta'uhu binafi'atin abadan. Demi Allah aku tidak akan putus manfaatku untuk Mistah. Sudah memfitnah putrinya, dan putrinya ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Allah suruh maafkan. Ikhlas. Bantu dia. Jangan kamu sumpahmu harus kamu batalkan untuk tetap membantu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini harus sering kita ingat. Terutama orang-orang yang berselisih. Karena antum lihat, sebagian kita kalau berselisih karena hal-hal yang menurut dia harga dirinya terinjak-injak, Abu Bakar lebih terinjak-injak harga dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena dampaknya dari fitnah ini. Tapi Allah perintahkan wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dada. Kalau misalnya ini masalah manhaj, ini masalah manhaj, ini begini dan begitu, ini lebih-lebih dari manhaj. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina. Allahu Akbar. Dan itu pun Allah perintahkan wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang mendamaikan Abu Bakar dan Mistah radhiyallahu anhum. Allah sendiri yang mendamaikannya. Kita lihat contoh yang lainnya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa terjadi khilaf di antara Bani Amr bin Auf. Perselisihan di antara mereka. Maka Nabi SAW dengan beberapa para sahabat pergi untuk mendamaikan mereka. Sampai datang masuk waktu salat, Nabi SAW belum datang. Bilal azan, nunggu Rasulullah SAW tidak datang. Sampai kemudian Bilal melihat sudah jamaah banyak yang datang dan belum iqamat, maka dia pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Mengatakan bahwa Rasulullah sepertinya tidak datang. Sedang ini sudah masuk waktu salat. Apakah kamu mau menjadi imam untuk yang lain? Maka Abu Bakar mengatakan, "Naam, taib, ana yang jadi imam." Kemudian kumandangkan iqamah, Abu Bakar maju untuk menjadi imam. Di tengah-tengah salat, Nabi SAW datang, melewati saf-safnya orang sampai saf paling depan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW melewati mereka, mereka tepuk tangan, menepuk punggung mereka untuk tujuannya mengingatkan Abu Bakar
bahwa Rasulullah SAW datang. Dan Abu Bakar ini kalau sholat nggak pernah ngelirik, tidak pernah ngelirik, nggak pernah. Sampai betul-betul Nabi di shaf paling depan, Abu Bakar baru ngelirik. Ya Allah, Rasulullah SAW datang. Maka Abu Bakar pun mengangkat tangan Alhamdulillah dan dia mundur. Padahal Nabi sudah ngasih isyarat. Biar ente jadi imam, ngasih isyarat Nabi. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Dan mundur, kemudian Nabi SAW maju mengimami sholat. Selesai sholat, Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, idza nabakum syai'un fi salatikum, akhadtum bitasfih. Wahai para sahabatku, ketika ada masalah di dalam sholat kalian bertepuk seperti ini, innamat tasfihu lin nisa, yang menepuk seperti ini adalah untuk wanita. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Kalau ada sesuatu di dalam sholat kalian, ucapkan subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun illa altafat. Kemudian, ya Abu Bakar, ma mana'aka hina asyartu ilaika lam tusalli bin nas. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa aku sudah kasih isyarat kamu tidak mau untuk tetap menjadi imam? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafata an yusalli baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi putra Abi Quhafah untuk menjadi imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar. Ikhwafillah, antum lihat di dalam athar ini, hadis ini sahih Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat mengimami salat untuk mendamaikan orang yang berselisih. Terlambat menjadi imam salat. Beliau tinggalkan masjid yang harusnya tanggung jawab menjadi imam di sana untuk mendamaikan orang yang berselisih. Sampai ketika masuk waktu salat, Bilal mengatakan sudah tidak ada imamnya sampai Rasulullah SAW, sampai dia meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imamnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita begitu pentingnya menjaga persatuan dan mendamaikan orang yang berselisih. Sampai Nabi SAW meninggalkan masjid ini dan mendatangi satu kabilah yang berselisih di antara mereka untuk didamaikan di antara mereka. Riwayat yang lain, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma kana li Aliyin ismun ahabba ilaihi min Abi Turab. Tidak ada nama yang lebih disukai oleh Ali bin Abu Thalib melebihi panggilan Abu Turab. Kenapa? Karena wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Beliau sangat gembira kalau dipanggil wahai Abu Turab. Itu sangat senang Ali. Kenapa? Ada ceritanya. Pernah sekali waktu Nabi SAW mendatangi rumah Fatimah. Ketika melihat di rumah Fatimah tidak ada Ali bin Abu Thalib, Nabi SAW bertanya, Aina ibnu ammik? Mana suamimu? Mana? Kata Fatimah, ana ada masalah sama suami ana. Ana cekcok dengan suami ana, dengan Ali. Dia marah, dia pergi dan tidak tidur siang di sini. Maka Nabi SAW pun keluar dari rumah Fatimah dan bertanya, Aina Ali? Dipanggil salah seorang sahabat, Ibhath, Aina huwa? Unzur, Aina huwa? Cari, di mana Ali bin Abu Thalib? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu raqidun fil masjid. Dia tidur di masjid. Didatangi oleh Nabi SAW. Nabi SAW duduk di samping Ali bin Abu Thalib yang sedang tidur di masjid. Dia beralaskan tanah sampai wajahnya ada beberapa debu, ada debu di wajah Ali bin Abu Thalib. Dibersihkan oleh Nabi debu dari wajah Ali sambil Nabi SAW bersabda, qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab, wahai orang yang berlumur tanah. Hadis Bukhari wa Muslim. Syuf, yang lapor kepada Nabi bahwa dia lagi cekcok dengan suaminya, putrinya sendiri, Fatimah. Nabi SAW nggak nanya, ada masalah apa ente sama suami ente? Dia ngomong apa? Iya, ente jawab apa? Nggak ditanya Fatimah. Nggak ditanya oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mendatangi, kemudian mencari Ali. Ketika Ali bin Abu Thalib ditemukan, kemudian dibangunkan oleh Nabi. Nabi SAW pun nggak nanya, ente ngomong apa sama binti, sama putri anak? Hah? Kalau kita jadi mertuanya Ali, mungkin kita bisa ngamuk-ngamuk. Padahal putri kita nggak ada seujung kuku kakinya, Fatimah binti Muhammad SAW.
Kita bakal ngamuk-ngamuk kepada menantu kita. Tapi Nabi SAW tidak nanya sama sekali. Tidak ditanya. Ente ada masalah apa sama binti, sama putri ana? Ada cekcok apa? Tidak ditanya. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hal ini, akhwafillah, rumah tangga itu begitu. Rumah tangga ini, suami istri mereka belajar untuk mawaddah warahmah dari pertikaian di antara mereka. Mereka ada masalah, mereka damai, mereka ada masalah, mereka damai. Dari situ terjalin mawaddah warahmah. Malah turut campurnya keluarga menjadikan yang setetes jadi lautan yang luar biasa. Wallah, memang ana dari dulu menduga suami ente memang begitu. Ya, ngomong ke yang harim. Ya, keluarga yang laki juga memang dari dulu ana sudah tahu. Memang harim ente memang ya Allah nggak cocok sama ente, nggak pas. Harusnya ente dapat fulanah. Udah cepet selesaiin. Ya. Berapa banyak jadi kompor yang membakar masalah yang luar biasa bukan untuk mendamaikan. Di sini Nabi SAW mengajarkan kalau ada masalah antara suami dan istri itu adalah keluarga kita, putri kita, menantu kita. Jangan campur ke situ. Jangan masuk. Karena seringkali keluarga kalau sudah turut campur di dalam masalah rumah tangga ini jadi rombongan preman sama preman. Ya, preman kubu suami, preman kubu istri. Ngajak berkelahi. Wow, berapa banyak perceraian yang terjadi gara-gara seperti ini. Subhanallah, Nabi SAW sampai ada. Nah, Nabi SAW mengajarkan berapa menit lagi? Masuk waktunya. Baik. Ikhwafillah, antum melihat Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Nabi SAW lebih berhak untuk nanya kepada Fatimah dan Ali terhadap masalah yang terjadi di antara keluarga mereka. Tapi Nabi SAW enggak nanya. Tidak nanya. Wahwa Nabi, wahwa Abu Fatimah, abahnya Fatimah. Tapi tidak nanya kepada masalah rumah tangga putrinya. Masalah rumah tangganya Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu cara kita belajar untuk mendamaikan suami istri yang berselisih. Fadhal, silakan azan kemudian Anda tambahkan. Allah. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatul qaimati wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari kasus Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhuma, kita belajar bahwa adanya masalah suami dan istri
dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang biasa dan tidak menjadi aib bagi rumah tangga itu karena adanya masalah di antara mereka. Ini keluarganya Ali dan Fatimah, manusia terbaik di muka bumi. Ada cekcok di antara mereka dan tidak menjadi aib. Dan di situ kita juga belajar dari kisah Ali bin Abu Thalib. Bagaimana ketika Ali terjadi berselisih dengan istrinya, beliau keluar rumah. Beliau tidak memperbesar masalah itu dengan terus cekcok. Bisa tuh bayangkan ketika suami sama istri saut-sautan, jawab-jawaban, banting ini ikut banting ini, banting itu, banting ini, banting tempeleng, sebagainya, tidak akan selesai. Ya, maka Ali pilih keluar untuk membuat emosi ini menjadi reda, ya, membuat masalah itu menjadi berkurang. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, maka membuat ketika misalnya yang biasanya dia siang dia pulang, biasanya dia siang makan di rumah, namun kali ini tidak, memunculkan kerinduan antara suami terhadap istrinya dan sebaliknya. Dan itu mengurangi kekesalan yang muncul pada awalnya. Dan juga Ali bin Abu Thalib di sini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika seseorang suami berselisih dengan istrinya, jangan gampang-gampang memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Ali tidak tiba-tiba, anak pulangkan ente ke rumah abah ente. Ya, atau diancam untuk dipulangkan. Tapi Ali yang memilih untuk meninggalkan rumah itu. Ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan oleh para sahabat. Bagaimana mendamaikan orang berselisih di antara suami dan istri. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang mendamaikan orang yang berselisih, tidak akan cukup satu malam. Di antara riwayat tentang hal ini, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Hadrat nagih hutang kepada salah seorang sahabat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi cekcok antara dia dengan yang mutang ini sampai suara mereka meninggi. Sampai kemudian salah seorang dari sahabat ini dia bersumpah tidak mau berbuat baik kepada lawannya. Lah, ana tidak akan, demi Allah ana tidak akan mau berbuat baik ke ente. Ana tidak mau seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendengar itu dari rumahnya, beliau keluar. Dan beliau mengatakan, "Ainal muta'aliya 'ala Allahi an la yaf'al ma'ruf?" Mana yang tadi bersumpah dengan menyebut nama Allah dia tidak akan berbuat kebaikan? Maka sahabat ini mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Ya, saya ya Rasulullah. Falahu ayu dzalika. Pertanyaan ini langsung menyadarkan sahabat itu dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ana yang ngalah. Terserah bagaimana dia maunya. Ana ikut dengan itu." Didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi juga dua orang sahabat, Ka'ab bin Malik dengan salah seorang sahabat yang cekcok terkait dengan masalah hutang piutang. Sampai ribut. Nabi SAW kemudian mengingatkan Ka'ab, "Ya Ka'ab, labbaik ya Rasulullah." Nabi SAW mengisyaratkan begini. Maksudnya apa? Tagih separuh saja dari hutangnya. Ya, tagih separuh dari hutangnya. Ya Ka'ab, nus, setengah. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Na'am, fa'alt ya Rasulullah. Ana mau ya Rasulullah." Dia bayar setengah, lunas. Maka Nabi SAW bersabda kepada yang hutang, "Qum faqdi, bayar separuh hutangnya ini. Hutang ini separuh bayar." Bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk mendamaikan ini sampai orang yang hutang piutang. Yang ini seringkali terjadi. Karena masalah hutang, tidak saling sapa, tidak mau ketemu, masalah, dan seterusnya. Dan ikhwafillah, ada kisah yang paling ajib yang dikisahkan oleh Nabi SAW. Yang ini ana jamin mustahil terjadi di zaman kita. Mustahil, abadan, abadan. Riwayat ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ada seorang beli tanah orang lain. Ya, si A beli tanah dari si B. Fawajada ar-rajul alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan min dhahab. Ternyata si A yang setelah membeli tanah dari si B ini tadi, dia dapati di tanah itu ada sekantong emas.
Kalau antum jadi si A bagaimana? Faedah. Ya. Faedah, hagi ya. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Maka si A ini bawa kantong emas ini, dibawa ke rumahnya si B. Syuf, ini emas inti. Ana cuma beli tanah sama inti. Ana cuma beli tanah, ana enggak beli emas. Emas ini punya nih inti. Si B yang dikasih kantong emas ini, ana jual tanah sama apa yang ada di dalamnya. Semua hagak, semua punya nente. Sama emasnya tanah, sama emasnya punya nente. Udah ana sudah terima fulusnya. Ini sudah nggak mungkin terjadi abadan ini. Abadan nggak bakal terjadi. Sampai yaumul qiyamah nggak bakal terjadi sebenarnya. Ini sampai terjadi ribut, dua orang ini berselisih sampai ke hakim, ke pengadilan. Allahu Akbar. Kalau kita mikirnya faedah. Iya. Bahlul. Kita ini majnun, dua-duanya majnun ini. Iya. Allahu Akbar. Fatahakama ila rajul, sampai mereka ke hakim. Minta di-clearkan ini masalah sekantong emas ini milik siapa. Semua tidak mau mengakui miliknya. Maka yang hakim ini bertanya ke salah satu si A ini, tanya, ente punya anak laki? Nah, anak indak walad, indi ghulam, anak punya anak laki. Tanya saya, ente indak walad, anak ente jari, anak punya anak perempuan. Tapi bisa wujud, ente nikahkan anak ente sama anak ente. Ya, emas ini hadiahkan ke pengantin baru ini tadi. Faedah nih anak. Ya, abahnya, ibunya saleh, punya rezeki yang baik juga insyaallah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum lihat, ini perselisihan terjadi dalam hal yang mustahil terjadi di zaman ini dan di zaman kapanpun sampai yaumul qiyamah. Ya, kalau kita mendapatkan yang seperti ini, jangankan ngomong nemu emas, ya, kita beli tanah 100 meter, ternyata kita ukur 102 meter. Mau dibalikin 2 meter? Ya, faedah. Kita sudah bayar nih, ternyata ukurannya BPN bilang 102 Pak, clear. Ya, kita nggak bakal ngomong sama yang jual. Ya, tanahnya apalagi sekantong emas. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat wara' orang terdahulu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membuat mereka ke pengadilan untuk mendamaikan masalah di antara mereka. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang khilaf itu terjadi karena sesuatu yang tidak disengaja oleh satu dengan yang lainnya. Tidak disengaja, maksudnya tidak disengaja. Kadang orang itu kesal dengan kita karena prasangka yang dibangun di dalam hatinya. Ana sampaikan sebuah kisah, dan ini terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Utsman bin Affan menceritakan bahwa ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak para sahabat merasa sedih. Sampai Utsman mengatakan, wa kuntu minhum, dan ana di antara orang yang sangat sedih itu karena meninggalnya Nabi SAW. Sekali waktu di salah satu kebun kurma, ana lagi duduk, marra alayya Umar melewatiku, fasallama alayya wa lam ash'ur annahu marra wa la sallam. Umar melewatiku dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Utsman. Tapi ana tidak menyangka kalau dia lewat, dan ana tidak ngeh kalau dia ngucapin salam. Utsman bin Affan, ana nggak tahu kalau dia lewat dan mengucapkan salam. Tapi Umar ketika mengucapkan salam begini tidak dijawab oleh Utsman, sudah ada pikiran sesuatu. Maka dia menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia ma yu'jibuk anni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi wa lam yarud alayya salam. Wallah aneh. Ana barusan melewati Utsman, ana ucapkan assalamualaikum dan tidak dijawab. Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi, Abu Bakar ini khalifah, presiden, pemimpin. Ketika Abu Bakar mendengar ini, kita temui Utsman. Kemudian ditemui oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mengatakan, ja'ani akhu Umar. Umar datang kepada aku, saudaramu ini datang kepada aku, menyebutkan bahwa dia melewatimu, mengucapkan salam kepadamu,
tapi kamu tidak jawab salamnya Umar. Faman ladzi hamalaka ala dzalik? Kenapa ente tidak jawab salamnya Umar? Kata Utsman, wallahi ma fa'al. Ana enggak merasa. Ana enggak tahu. Wallahi ana enggak tahu. Bala, wallahi laqad fa'al. Benar kamu sudah melakukan itu. Kamu tidak jawab salamku. Kemudian kata Utsman, ana enggak sadar ente lewat. Ana tidak tahu kalau ente ucapkan salam ke ana. Maka Abu Bakar mengatakan, sadaqa Utsman. Wa qad syaghalaka an dzalika amr? Apa ada pikiran tertentu wahai Utsman sehingga menyebabkan ente tidak ngah, tidak sadar kalau Abu Bakar melewatimu dan mengucapkan salam kepadamu? Ajal. Iya benar. Saya ada pikiran, ada masalah. Wa mahu? Apa masalah itu? Maka Utsman mengatakan bahwa Nabi SAW wafat sebelum aku bertanya kepada beliau bagaimana cara selamat dari masalah ini, dari selamat di dunia ini. Maka Abu Bakar mengatakan, ana sudah nanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab, man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Bahwa cara selamat di dunia ini, kata Nabi SAW, barang siapa yang menerima kalimat yang aku sampaikan kepada pamanku dan yang ditolak oleh pamanku, tapi dia menerimanya, maka dia akan selamat. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Itu keselamatan bagi dia. Syuf, ikhwafillah. Abu Bakar wa Umar wa Utsman. 3 orang terbaik. Utsman bisa tidak menyadari ada orang mengucapkan salam kepadanya karena kepikiran suatu hadis. Apalagi masalah den. Kepikiran utang, kepikiran bayar sekolah, kepikiran ini. Kemudian kita lewat teman kita, assalamualaikum, dia tidak ngeh. Dia nggak tahu, nggak perhatian. Apalagi mungkin dia di dalam kendaraannya kita mengucapkan salam, nggak kelihatan dia lagi konsentrasi mengendarai mobil. Ya membawa kendaraan. Tapi kemudian kita sudah membangun perasaan, Allah, kapan waktu dia ngucapin salam, mana nggak bakal jawab. Sudah 2 atau 3 kali dia lewat depan sini, hanya ucapin salam, anak kasih tangan, dia nggak ngelihat. Dia bawa kendaraan. Dia begini dan begitu. Dia mungkin ada masalah dan banyak hal yang kita harusnya terhadap ikhwah kita, saudara kita harus ngasih uzur yang banyak, ngasih maaf yang banyak. Ya, jangan gampang memunculkan permasalahan satu dengan yang lainnya, menyebabkan kita terpecah antara satu dengan yang lainnya. Bahwa as-sulhu khair, berdamai itu adalah kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwah fillah. Mungkin 2 pertanyaan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita salat Isya. Tafadhal. Ada? Alhamdulillah, jelas kalau begitu. Kalau nggak ada yang nanya jelas. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.